itu tidak perlu kita ulangi lagi. Kita harus ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah pasca Pilpres itu situasinya juga sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Bahwa ada yang tidak puas, ada yang tidak suka. Mungkin yang tidak suka bukan hanya ada orang yang tidak suka sama Pak Gibran aja. Mungkin ada juga orang yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan proses politik, proses hukum ini sudah lewat, sudah selesai, ya. Dan kita kan harus belajar secara filosofis. Kenapa itu pasal 7A, B, C itu tadi saya mau koreksi juga tuh pernyataannya Pak Prof Mahfud itu. Dibilang dipersulit. Kalau dipersulit itu kan kita yang buat sulit. Ya ini apa namanya, konstitusi yang ini adalah kesepakatan kita semua, nggak ada yang siapa yang mempersulit gitu loh. Tidak mudah maksudnya. Tidak mudah, betul. Jadi bahasanya yang tepat itu tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena memang nyari pemimpin Indonesia jadi presiden wakil presiden itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi karena tidak mudah, jadi nggak boleh gampang juga memberhentikannya kira-kira gitu loh. Kalau gitu Bu Wiwi sendiri melihatnya, ini posisi dari Pak Prabowo dalam artian adalah kan yang ingin dimaksudkan ini Wapres Mas Gibran begitu. Nah, kemudian yang rencana untuk memakzulkan yakni adalah dari koleganya Pak Prabowo begitu. Dari waktu di TNI. Nah, ini gimana kalau gitu melihatnya posisi Pak Prabowo-nya sendiri ini gimana? Di mana ini? Kita coba mengamati ya, sejak dilantik lalu gaspol ya bekerja. Semua narasinya Pak Prabowo itu memang menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi, dan keberpihakan pada NKRI dan pada kemajuan Indonesia yang luar biasa. Dan bahkan sekarang betul-betul ingin memberantas korupsi dengan menegakkan hukum. Menurut saya sudah cerdas itu, bagus sekali gitu ya. Dan tidak segan-segan, mana pernah kita mendengarkan seorang presiden se-eksplisit itu, se-frankly itu gitu ya, mengatakan pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya, dan pada siapapun yang katakan koruptor dan sebagainya, itu artinya pengkhianat gitu yang tidak benar-benar untuk NKRI, itu kerasa siapapun itu. Cuman di Indonesia ini kan belum terjadi yang namanya budaya, melembagakan budaya malu dan mundur gitu ya. Kalau dimasukin ke konteksnya pemakzulan? Lah makanya harus dimakzulkan karena tidak mau mundur, tidak mau berhenti, tidak malu kan gitu. Buktinya kan banyak sekali pejabat yang korupsi kan gitu. Ini termasuk Wapres maksudnya tadi harus bukan yang ini pejabat umum enggak. Saya nggak punya data, nggak boleh gitu. Maksud saya maka kalau budaya malu dan mundur itu menjadi satu, melembaga pada diri-diri kita, bangsa Indonesia, mungkin bisa mengukur diri. Saya nggak proper ada di situ kan gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak dan juga Ibu adalah ini gimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tengah isu pemakzulan ini, apalagi juga kemarin kan bertemu dengan Bu Mega juga pada saat 2 Juni. Usai jeda tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Freddy, sebenarnya kalau dari Pak Jokowi sendiri saat ini bagaimana sih hubungannya dengan Pak Prabowo di tengah isu pemakzulan nih? Masih baik-baik aja atau udah lama nggak ketemu? Saya nggak tahu seminggu 2 minggu terakhir ini, tetapi sekitar 1 bulan yang lalu beliau mengatakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Mungkin itu sebelum ketemu Bu Mega ya juga? Ya, sebelum ketemu Bu Mega. Nanti minggu depan saya tanya lagi bagaimana hubungannya ya. Tetapi saya mau merespon sedikit ya. Saya sepakat dengan Ibu tadi tentang Pak Prabowo. Beliau sangat fokus ingin membawa Indonesia ini menjadi negara maju 2045. Oleh karena itulah saya meyakini tidak mungkin Pak Prabowo merespon ini. Tadi di Kim Plus saja, kalau ini direspon, ini sudah instabilitas terjadi gitu loh. Itu baru di Kim Plus. Belum lagi pendukung masing-masing, tadi katakan Pak Jokowi, Gibran. Jadi terlalu mahal yang kita bayar kalau ya usulan seperti ini yang tidak berdasar ini. Maksudnya apalagi di dalamnya pendukung Pak Jokowi juga masih banyak. Direspon. Oke. Ya,
Itu aja yang mau saya sampaikan sebagai closing statement saya. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon usulan ini. Oke, Bang Doli, sebenarnya Pak Prabowo perlu merespon atau ya biarkan aja di DPR dulu bergulirnya? Ya, kita negara-negara hukum, semua tata cara mekanismenya udah diatur, udah jelas tadi seperti apa. Jadi sekarang betul, karena memang mekanismenya harus dan sudah disampaikan memang paripurna Purnawirawan dan nyampaikan ke DPR, ya tinggal DPR merespon itu tadi seperti saya katakan. Tapi tadi ya soal hubungan itu, saya mau ini sebagai closing statement juga. Saya kira kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan agar Pak Prabowo tetap punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, punya hubungan baik dengan Ibu Megawati, Ibu Megawati punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, Baik. Pak Prabowo juga punya hubungan baik dengan Pak SBY juga punya hubungan baik dengan Bu Megawati, karena itu penting buat bangsa ini. Oke. Kalau elit kita ini bersatu bisa menunjukkan bahwa kita ini solid, menatap tantangan masa depan, insya Allah rakyat ini juga akan mendukung penuh. Oke, kalau gitu Bu Wiwi sendiri kalau misalnya melihatnya berarti artinya perlu atau tidak nih dengan tadi mengatasnamakan supaya kekompakan, jadi ya rencana-rencana ini berdasarkan data-data ya tidak perlu lagi. Iya, jadi persatuan ya, perdamaian atau politik harmoni istilahnya ya di Indonesia itu sangat diperlukan. Tapi bukan berarti lalu mendem semuanya. Demi persatuan itu iya, maksudnya? karena tidak akan ada pembelajaran yang bagus secara karakter kita, secara rasionalitas kita. Literasi itu harus kita berikan seluas mungkin, sedalam mungkin dengan cara bahwa asumsi kita setiap pemilu itu memberikan satu peningkatan kualitas. Jadi naik kelas kita. Lah kalau begini kita stagnasi. Stagnasi. Jadi menurut saya mungkin ini pembelajaran yang sangat berharga supaya nanti kita tidak mengulang yang sama. Hiruk pikuk seperti ini. Mbak Wihit. Kalau buat saya, ya saya kira kita bisa mengandaikan kalau ada kotoran itu kan nggak boleh diumpeti di bawah karpet sekedar supaya tamu semua happy. Semua hal dalam sebuah negara republik, dalam sebuah negara demokrasi harus diselesaikan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kalau ada masalah seperti ini, silakan diproses secara terbuka. Kalau misalnya DPR mau setuju, mau tidak setuju, proses dulu. Nanti ya. Tapi juga jangan dipotong dari awal atas nama harmonis dan lain sebagainya yang secara normatif benar, tapi lagi-lagi demokrasi adalah soal pengawasan terhadap kekuasaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian doa malam hari ini. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Nah, di sini saya coba melihat ya bagaimana penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Perdebatan dari Waketum Projo ya. Tapi di sini tadi penyampaian dari Bivitri luar biasa ya. Pakar hukum tata negara. Ini berdasarkan hukum juga ya. Dan juga berdasarkan hukum soal pemakzulan Gibran. Dan ini pasti ada politik yang nantinya akan sangat rumit. Gonjang ganjing politik yang akan sangat besar ya. Apalagi Pak Jokowi sudah berrespon sepaket katanya gitu ya, sepaket. Oke lah, di sini saya nggak terlalu jauh panjang lebar karena saya sudah bahas di video-video saya sebelumnya, saya rasa ya. Kata-kata Bivitri dan Siti Zuhro bisa jadi trap atau jebakan bagi Pak Prabowo. Some words are too sweet ya. Hati-hati Pak Prabowo, Anda lebih tahu cara menyikapi masalah ini. Bang Freddy benar, Gibran sudah jelas tidak bisa dimakzulkan. Jangan termakan isu kelompok memecah belah NKRI. Mungkin ibu-ibu ini kelompok memecah belah NKRI berkedok akademisi. Ya, itulah pandangan mereka. Gibran hanyalah sasaran antara sasaran sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak akan membiarkannya. Untuk saat ini Pak Prabowo dapat dukungan penuh dari sebagian besar legislatif dan yudikatif. Jadi bagi mereka yang ingin Gibran dimakzulkan rasanya sulit karena hal ini akan mempermalukan Pak Prabowo sendiri.
Pak Prabowo yang minta Gibran jadi wakilnya dan apa Prabowo tidak akan mengkhianatinya. Ini pernah saya sampaikan bahwa itu sebetulnya tergantung Pak Prabowo-nya. Kalau Pak Prabowo misalnya katakan tolak, gak bakal berjalan itu. Tapi Pak Prabowo kalau mengatakan oke, setuju dan terima misalnya, udah, karena di parlemen ya pasti itu orang-orangnya Pak Prabowo dong. Tim Plus itu pasti tegak lurus pada Pak Prabowo, kan begitu ya. PDIP jadi oposisi sekarang ini, meskipun di luar kabinet, tapi mereka juga mengatakan komitmen tetap tegak lurus pada presiden. Lagi beberapa hari yang lalu, beberapa bulan inilah ya, nampak sekali kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu sudah mulai dekat banget ya, sudah sering bertemu gitu ya. Meskipun memang orang ini sahabat lama, teman baik juga sebetulnya, tapi sudah sering bertemu ya. Kemudian negara sedang tidak baik-baik saja, harus diperbaiki. Antara pengkhianat dan pejuang-pejuang kebenaran lagi diperdebatkan, rakyat harus jeli mana yang mengkhianat ya, mana yang pejuang kebenaran. Ubahlah acukan aja yang berliar ingin memajukan hiburan itu, orang-orang pensiun, Yahya tua dan usah apa nih, kena penyakit policing ya. Kemudian Pak Prabowo terus saja kerjasama apa nih, Pak Prabowo terus aja kerja sama pacar hiburan sampai pasti waktu percobaan itu. Apa sih kalau sama pacar? Bisa membayar pacar, masuk ke pacar dia. Aneh juga. Kenapa mereka mau mengajukan Mas Gibran? Kenapa Pak Prabowo nggak merespon? Apa karena Pak Prabowo membela mereka? Ini dan membela Bu Megawati. Ingatlah, Pak Prabowo, kami milih 02 itu karena ada sosok anak muda yang berwawasan luas. Wawasan luas nggak tuh? Anak muda yang berwawasan luas, dan kami berharap Indonesia emas. Ya, berharap Indonesia menuju Indonesia emas ya. Saya rakyat kecil, ketika mau memilih pasangan 02 itu saya dapat omongan-omongan jangan memilih 02 karena mengingat Pak Prabowo dari angkatan TNI. Tapi saya nggak peduli, saya dengan pendapat saya sendiri, saya pikir ini lebih baik biar mereka bisa disiplin, biar Pak Prabowo bisa menuntaskan korupsi, bukan masalah baru seperti ini. Nanti ujung-ujung kudeta. Ingat Pak Prabowo, orang yang tidak suka itu justru ada di dekat Pak Prabowo sendiri. Kenapa Pak Prabowo tidak menindak secepatnya memberantas korupsi? Katanya nggak pandang bulu ya, nggak pandang dia dari keluarga siapa dan partai apa. Buktiin dong, jangan omongan-omongan saja. Benar, kalau kotoran nggak lantas disimpan atau diwarnai dan dipercantik untuk dijadikan pajangan, tetap aja busuknya tidak bisa ditutupi. Kalau apa nih, kamu harus paham betul, kamu bukan mewakili Indonesia Timur. Orang Jaya apa nih, Jaya aja yang buat kegaduhan ini tanya siapa. Jangan kelompok-kelompok mengatasnamakan rakyat, itu keliru. Yang buat kisruh mana dulu yang pilih presiden dan wapres bukan Jawa sendiri, tetapi seluruh Indonesia. Jangan berpikir mundur sok pintar ya. Sudahlah, diterima saja hasil pemilu 2024. Jaga harmoni bangsa, bernegara, dan siap-siap bertarung lagi di pemilu 2029. Perlu diganti wapres, sekolah SMA saja tidak tamat, buat malu RI di mata dunia luar. Wapres tidak ada skill, kemampuan, buat malu saja. Tapi menurut saya sih nanti belajar dari sendirinya juga sih beliau itu ya. Namanya juga anak muda yang tiba-tiba jadi pejabat, kan wajar lah ya, kayak terkejut gitu ya. Mungkin setahun 2 tahun nanti akan lebih baik gitu ya. Yang berpikir pendek itu kau dan JS-mu itu yang tidak terima kenalan Mbak, yang pintar menurut lo sendiri. Menurut saya lo
dan kawanmu itu pecundang jadi tukang nyinyir. Ini banyak sekali komentar-komentar kawan-kawan kita nih ya. Mungkin itu saja lah. Kalau teman-teman punya komentar lain, pendapat pikiran lain, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja lah ya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.